Baik, selamat malam teman-teman pendengar. Selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna mengenai penerapan nilai adaptif ya. Bersama kami sudah hadir narasumber yang luar biasa, Ibu Siwahyudati Eskopners. Selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat malam, Alhamdulillah sehat. Sehat semua kan? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ibu. kita sehat Bu. Oke, Ibu, kita izin perkenalan Ibu. Saya Novita dari RS Suraji Klaten di Ruang Lili. Monggo teman-teman berkenalan satu persatu. Selamat malam Bu. Perkenalkan saya menjadi Fatur Rahman dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Oke, malam. Salam kenal. Salam kembali. Salam kenal Bu, saya Siti Febriza Indra Ibu dari RSUP M Jamil Padang Ibu. Salam kenal ya Bu, akrabnya dipanggil Febi Ibu. Oh iya, Mbak Febi, salam kenal. Jauh ya dari Padang ya. Iya jauh kita Bu. Selamat malam Bu, perkenalkan saya Ranita Wahyuni dari RSUP Dokter Karyati di Senang Sulu. Oh iya, salam kenal Mbak Renita. Karyadi ya, kita Ya Bu. pengampuan bedah jantung dari sana ya. Ya. Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Putri Melania Purba dari RSUP Fatmawati Jakarta. Oh Terima iya, salam kenal Mbak Putri. kasih. Fatmawati, beberapa dari perawat Suraji ada yang kena optimalisasi ke Fatmawati. Mantap. Ya, baik Ibu. Monggo Ibu perkenalan terlebih dahulu dan peran Ibu di rumah sakit Ibu. Oh, baik. Eh, saya manggilnya teman-teman aja ya, biar lebih akrab ya. Eh, Teman-teman semua, saya Siwahyudati ya. Saya saat ini sebagai asisten manajer pelayanan keperawatan. Jadi saya asisten manajer perencanaan dan pengembangan tim kerja pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro mulai tahun 2024. Sebelumnya saya sebagai kepala ruang ya, pindah-pindah saat COVID ya di ruang COVID terus selama COVID 3 tahun. Sebelumnya sebagai primerina, sebelum primerina saya juga sebagai perawat pelaksana. Jadi masuk ke tim kerja baru 2 tahun ya. Untuk sebagai mentor ya baru tahun ini. Tapi saya tetap belajar bersama teman-teman semua ya. Mendampingi teman-teman semoga selesai sukses sampai lancar selesai. Amin ya rabbal alamin. Udah keren banget Ibu, udah dari pelaksana sampai ke tim kerja udah berapa tahun jadi Bu di RSST? Sudah 26 tahun. Lama ya. 26 tahun. Mm-mm. Saya baru 25 tahun Bu, Ibu Iya, udah 26 ini tahun. ini sepertinya sak putra saya umurannya ya. Mas Iya Mulyadi Ibu. Fatur Rahman ini berapa Ya, tahun usianya? saya 33 Bu. Oh, 33 Mangga. Sudah lebih senior ya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya di swasta, terus pindah ke PNS. Oh, gitu ya. Ya, selamat ya semuanya. Oh, kayaknya seusia anak saya, kayaknya saya mau punya cucu ini. Oh iya. Iya. Eh, sudah, silakan Kepada dimulai. itu Bu. Ya, boleh. Jadi Bu, ya kami mulai ya Bu ya. Berhubung Ibu sudah 26 tahun di Rumah Sakit Suraji, Bu. Menurut Ibu, apa perubahan yang terbesar nih di Rumah Sakit Suraji? Terutama mungkin 1 tahun terakhir ini ya, Bu ya. Mungkin dari sisi regulasi, teknologi, maupun cara kerjanya itu. Dan bagaimana tim rumah sakit itu merespon perubahan tersebut, Bu? Perubahan terbesarnya akhir-akhir ini ya, terutama di bidang teknologi ya, dari eh, dokumentasinya. Dulu kita itu masih manual ya, manual. Tapi beberapa tahun terakhir ini, saat saya masih menjadi kepala ruang itu sudah mulai. Dulu ruangan yang saya kepala itu pertama kali untuk percontohan ERK Medik. Jadi saya dulu di ruang Melati 4 tahun 2024 awal itu untuk pertama kali percontohan RK Medik di Suraji. Jadi memang
awalnya memang kita itu harus selalu ini ya, mendampingi terus teman-teman kita harus kejar terus gitu sampai akhirnya sekarang seluruh rumah sakit ya, dari IGD sampai ke belakang semuanya sampai ke IBS sekarang sudah menggunakan RK Medik. Awalnya memang susah untuk membiasakan, terutama membiasakan dokter ya. Menulis rekam medik itu harus kita dampingi. Jadi saat itu saya kepala ruang tetap kalau ada dokter visit langsung dokter, rekam medik itu terus kita kejar terus. Nanti terus memang harus apa ya, harus lebih cerewet ya mungkin. Jadi memang perlu konsistensi. Sampai sekarang sudah kita semua sudah pakai rekam medis gitu dan semuanya lebih enak, baik data-data yang kita peroleh itu sudah ke teknologi digital ini lebih tertata, lebih teratur seperti itu. Untuk kolaborasi juga lebih enak. Konsul dan lain-lain mungkin teman-teman semua nggak ngalami ya, kita konsulnya lama dijawab dan lain-lain. Kalau sekarang kan kita dimanapun dokter itu berada, kita kan sudah bisa, dokter sudah membaca rekam medik kita atau by WA dan semuanya itu koordinasi antar unit juga lebih cepat seperti itu untuk teknologi. Dan juga perlu dilakukan evaluasi berkala kalau misalkan ada kekurangan, kita segera koordinasi dengan PIC RK Medik. Jadi di rumah sakit kita itu PIC-nya dari SIM-RS dan juga dari instalasi RK Medik. Jadi kita mengalami kendala apa, langsung kita identifikasi, langsung kita koordinasikan, terus diberikan solusi. Jadi lama-lama akhirnya terus perbaikannya itu lebih cepat seperti itu. Itu mungkin. Kalau misalnya Bu, itu kan Iya. dari segi teknologi. Kalau Iya. untuk ide-ide baru dari teman-teman di ruangan atau sekarang Ibu menjabat sebagai asmen itu bagaimana Bu? Cara buat Ibu mancing biar mereka tuh mau gitu untuk mengutarakan, saya punya ide ini nih, ternyata saya punya sesuatu yang baru yang harus dibagikan kepada teman-teman di ruangan ataupun di instalasi gitu Bu. Itu bagaimana? Ya, kita sering mengundang teman-teman. Misalkan kita mengundang rapat. Jadi kalau kita ada hal-hal yang kita rasa itu berupa kendala, kita panggil teman-teman kita yang kita pandang teman-teman itu punya potensi. Jadi misalkan kendala itu di IGD, kita panggil teman-teman di IGD. Memang sekarang banyak melibatkan teman-teman yang masih muda-muda karena yang muda-muda itu idenya lebih banyak ya ternyata. Tinggal kita bagaimana kita meng-pop up ide-ide mereka itu. Jadi kita tampung, jadi kita panggil, kita ajak rapat. Kendalanya dari misalkan dari IGD ya kita libatkan teman-teman yang lain yang ada di ruangan. Kemudian kita berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan ide mereka. Kemudian kita fasilitasi untuk mengimplementasikan ide mereka seperti itu. Misalkan mereka untuk mengimplementasi itu butuh fasilitas apa, sarana apa, kita memfasilitasi seperti itu. Oh, berarti sangat bagus sekali ya Bu ya, saling menyokong dan mendukung untuk ide-ide baru ya Ibu. Nah, izin bertanya juga ini Bu, ada nggak Ibu kayak inovasi yang bisa kami ambil mungkin untuk memperbaiki proses kerja yang di sini gitu kan, yang bisa diterapkan di sini juga, yang dari staff yang dari ide-ide tadi itu ada nggak Bu, yang bisa disampaikan atau bisa di-sharing ke kita Bu? Kalau inovasi-inovasi kita itu yang sudah sampai ke tingkat nasional itu ada perawat hemodialisa itu yang membuat buku harian hemodialisa, namanya apa ya, Bu Hapsa apa ya, buku harian pasien hemodialisa. Jadi itu selalu untuk mencatat setiap dia datang terapinya apa, berat badannya sebelum di HD apa, setelah di HD apa, dan semua catatan-catatan itu ada. Itu
inovasi itu sampai lombanya ke nasional. Kemarin dapat juara 1 nasional dari ruang perawat kita di ruang hemodialisa. Apalagi ya? Terus dari Sidara juga ada. Tapi ini implementasinya sepertinya belum belum seperti yang di hemodialisa. Tapi juga masuk inovasinya masuk kayaknya belum keluar. Banyak juga banyak lagi kok, tapi saya lupa karena banyak sekali. Dan setiap tahun itu kita mesti mengadakan lomba-lomba inovasi. Inovasi itu kita kumpulkan. Kan kita di Rumah Sakit Kemenkes itu juga ada lomba dari Kemenkes untuk inovasi-inovasi itulah kita meng-hire itu teman-teman yang punya ide-ide itu kita kumpulkan. Nanti yang bagus kita ikutkan lomba ke nasional, ke Kemenkes seperti itu. Oke, baik Bu. Saya penasaran nih Bu, tentang tadi kan sudah Ibu bilang ya Bu, untuk mungkin sharing knowledge ya bentukannya Bu, untuk teman-teman yang punya ide-ide baru. Nah, itu adakah Bu mekanisme untuk memastikan biar seluruh teman-teman itu bisa belajar dengan cepat? Apakah ada panduannya atau apa? Dan juga kan tadi Ibu juga bilang kan, mungkin itu yang untuk tim ide-ide baru, itu mungkin yang PANEP ya Bu, yang dari Kemenkes. Iya. Nah, itu kira-kira Bu, untuk sharing knowledge-nya, apakah itu bentukan workshop atau seminar gitu, Bu? Kita saya ya karena saya di Asmen perencanaan ya, saya itu sering moneh ke ruangan, eh, apa itu berbincang-bincang sama teman-teman, kira-kira teman-teman itu membutuhkan kompetensi apa, punya ide apa, terus kemudian mereka butuh apa gitu, saya mapping, saya identifikasi. Kalau mereka membutuhkan sesuatu nanti saya akan memfasilitasi dengan IHT atau workshop. Kemudian untuk narasumbernya mereka siapa yang dibutuhkan. Jadi nanti saya juga cari-cari, saya bekerja sama dengan teman-teman Asmen yang lain, ini terutama dari Diklat dan CRU untuk memfasilitasi proposal yang saya ajukan untuk mengadakan IHT ataupun workshop seperti itu. Uh, kalau kita bisa mengadakan di dalam rumah sakit, kita adakan. Tapi kalau memang mereka butuh untuk keluar house, kita koordinasi dengan Diklat. Kalau ada anggaran, kita fasilitasi untuk diusulkan pelatihan keluar seperti itu. Nah, mengenai hal itu ada hambatannya nggak Bu yang paling sering ditemui? Ada. Semua itu mesti ada hambatannya. Kalau untuk IHT itu lebih sering terlaksana sih. Misalkan teman-teman minta workshop apa, misalkan teman IBS itu minta workshop apa, atau mereka butuh kompetensi apa gitu, kita biasanya menggandeng penyedia untuk memfasilitasi akomodasi dan narasumber kita. Kan tetapi hal itu kan di rumah sakit kan, terutama rumah sakit negeri ya, rumah sakit Kemenkes itu kan harus melalui beberapa prosedur. Misalkan saya menggandeng penyedia, maka kami kan harus melalui SPI ya, harus melalui kajian SPI seperti itu juga membuat lama sebetulnya. Kemudian kalau untuk pelatihan keluar, kita juga koordinasi dengan bagian Diklat, kemudian Diklat juga harus prosedurnya harus koordinasi dulu dengan PPAE ya, penyedia anggaran rumah sakit, apakah ada dana atau tidak. Sejauh ini untuk kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan teman-teman perawat, kalau yang dari untuk onkologi ya, untuk onkologi lancar. Hambatannya jarang sekali karena mereka dibiayai oleh dana ISGB. Atau untuk kebutuhan cath lab dibiayai oleh dana SIHRAN. Tetapi untuk pelatihan-pelatihan yang lain memang prosedurnya harus koordinasi dengan anggaran dulu. Kadang-kadang juga tidak cair, beberapa juga dipending seperti itu. Kalau seperti ini, solusi yang akan saya ambil biasanya kami mengundang narasumber saja sementara dilakukan IHT di dalam rumah sakit seperti itu. Lebih baik ya Bu. Mungkin kemarin udah banyak beberapa IHT ya yang mulai dari
IGD, kemudian yang terakhir kemarin itu tentang fisioterapi dan fisika di bidang medis gitu ya Bu ya. Sudah ada yang exhaust juga ada gitu. Jadi pasti kalau untuk hambatan juga tetap ada, tapi selalu diupayakan solusinya. Ibu, Betul. saya mau bertanya, kalau misal untuk perubahan-perubahan itu ya Bu, kalau misal ada yang kayak resisten nih terhadap perubahan gitu, sikap yang perlu diberikan itu bagaimana gitu? Jika mungkin ada yang menolak atau nggak tertarik gitu sama hal tersebut. Ya, memang di beberapa unit ada yang resisten ya dengan perubahan. Ini terutama untuk yang ini yang usianya sudah ya. Kita kan di beberapa unit itu tuh ada yang fresh graduate kayak teman-teman semua, ada yang di middle ya kayak Mas Mulyadi, terus ada yang sudah sangat senior, jadi sudah bekerja di situ lebih dari 30 tahun, 35 tahun. Kebiasaan beliau-beliau kan biasanya hanya seperti itu terus. Begitu ada perubahan susah sekali untuk mengajak. Kadang-kadang mereka bahkan menolak ya, bukan menolak tapi sudah abai ya. Sudahlah saya nggak ikut, saya gini aja, tinggal nunggu pensiun seperti itu. Nah, kita tetap mendampingi ya untuk yang terutama yang senior-senior ya, saya katakan senior aja ya, nggak usah tua. Nah, kalau untuk yang seumuran teman-teman atau masih middle, Mas Mulyadi itu lebih lebih bisa menerima ya. Tapi untuk yang senior-senior itu memang susah. Saya kadang-kadang saat EMR pertama kali diluncurkan itu saya bahkan memanggil mereka satu-satu, saya dampingi seperti itu. Kemudian saya monef juga mendampingi mereka. Mereka wajib menulis walaupun hanya satu EMR. Tadinya mereka sama sekali tidak mau, saya tak tindakan aja, nggak usah seperti itu untuk lapor dokter dan lain-lain. Tapi kita terus melakukan pendekatan ya, pendekatan memang harus nggak bisa langsung des gitu kayak teman-teman kalau yang masih muda-muda gini kan ayo lari melesat seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang senior kan memang harus didekati pelan-pelan, dituntun pelan-pelan seperti itu. Pada akhirnya mereka sedikit-sedikit mengikuti seperti itu. Tapi ya masih tetap ada yang resisten. Namanya juga sudah terlalu lama di zona nyaman ya seperti itu. Mungkin seperti itu. Bu, boleh bertanya lagi? Oke, monggo. Kan Ibu udah jelasin terkait ada beberapa yang resisten gitu kan. Nah, bagaimana ketika kemarin COVID, itu kan pasti unit-unit lain banyak yang tenaganya ditarik untuk membantu unit khusus. Ibaratnya dari unit ICU itu membutuhkan perawat-perawat untuk menangani pasien-pasien yang terkena COVID di ICU, sementara di ruangan mereka sendiri tuh tenaganya mungkin masih kurang juga. Itu apa yang Ibu siasati atau bagaimana cara penanggulangannya ketika masa-masa krisis itu datang dan tenaga kita terbatas gitu, Bu? Baik, ya ini kebetulan saat itu saya pelaku di ruang COVID ya. Jadi sejak COVID dibuka, saya langsung rekrut masuk ke situ. Salah satu yang direkrut ke situ. Saat itu kan COVID mulai tahun 19 ya. 19 itu saya masih di ruang lansia saat itu, kepala ruang di ruang geriatri. Nah, begitu COVID melanda, pada takut ini kepala ruang yang usianya sudah lebih senior, terus kemudian yang ada komorbid, mereka menolak sampai menangis-nangis, nggak ada yang mau. Jadilah karena saya saat itu kepala ruang yang paling muda, ya kena sampur dari awal sampai COVID selesai. Saya di bangsal COVID, di rumah sakit kami saat itu bangsal COVID membuka Dahlia 2, 3, 4, 5. Ada 4 bangsal. Satu bangsal 46 tempat tidur. Itu untuk COVID yang non-intensif. Kemudian kita juga buka COVID yang intensif. Jadi saat itu kita menutup beberapa ruang rawat. Jadi ada satu ruang rawat yang kita tutup. Kemudian beberapa ruang rawat yang lain isinya ya perawat-perawat senior. Kemudian kita mobilisasikan perawat-perawat itu yang muda-muda
masuk keluar kan mereka harus dimobilisasi ya, nggak di ruang COVID terus ya. Paling nggak 3 bulan masuk ke ruang COVID, nanti sebulan istirahat dulu di ruang rawat umum, nanti direktur lagi seperti itu. Kalau untuk yang ruang kekritisan COVID karena harus punya kompetensi khusus ya kita ambil dari ruang intensif. Itu pun kalau intensif ya kan nggak terlalu banyak, tapi tetap kita mobilisasikan teman-teman perawat. Saat itu kita memang menutup. Kalau untuk lonjakan yang lain kita juga kadang-kadang misalkan ada ruangan yang pasiennya penuh ini, kemudian ada beberapa ruang, terutama kita itu ruang maternitas kita itu kan sering-sering longgar pasiennya lah. Seperti itu kita nanti dimobilisasi. Jadi kalau di tempat kita namanya swing walker. Nah itu kita perbantukan di situ saat itu. Jadi nanti yang punya wewenang untuk swing walker itu petugas supervisi kalau di luar jam kerja. Kalau di dalam jam kerja setiap hari kan kita punya laporan supervisi itu dan ada dashboard monitor kita itu yang ini ruang A pasien segini, ruang B segini, ruang C segini. Kalau ada ruangan yang pasiennya sedikit, terus ruang lain pasiennya banyak, kita swing walker ke situ seperti itu. Jadi kalau saat ini ya melihat kondisi ruangan saat itu. Kalau dulu COVID ya memang ada yang kita tutup karena memang bencana ya, termasuk bencana seperti itu. Baik Ibu, berarti tetap perlu pengawasan supervisi ya Bu, apalagi untuk tenaga kekuatan. Iya, kita tetap kita setiap hari memantau. Jadi setiap hari kita pantau jumlah pasien setiap shift itu ya, termasuk di rumah juga kita mantau lewat laporan supervisi. Jadi nanti kalau ada yang misalkan ada yang SDM-nya sakit, kita langsung swing walker seperti itu diambil dari ruangan-ruangan yang lebih longgar seperti itu. Baik Ibu. Ibu selaku yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, Ibu saran buat kami yang masih baru biar bisa adaptif ke depannya gitu. Apa ya? Kita itu kan bekerja itu mesti ada tantangan ya, mesti ada tantangan. Jadi saran saya buka pandangan seluas-luasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berani mencoba hal yang baru. Jadi kalau nggak berani mencoba, nggak akan tahu saya itu mampu atau enggak. Tapi kalau mencoba, pasti tahu, oh kok saya belum mampu ya. Setelah saya kok nggak mampu, mesti biar saya mampu, saya harus apa ya? Nah, setelah itu, saya coba ini, saya coba itu. Jadi muncul ide dari situ. Dari kendala-kendala yang kita alami itu, justru nanti akan muncul ide-ide untuk kita. Kemudian jangan hanya berada di zona nyaman aja kayak Mbak Novita. Itu kan sekarang di ruang Lili. Lili itu ada 3 bangsal, satu bangsal rata-rata 11-12 pasien. Nyaman dia, tapi nanti suatu saat misalkan saya mutasi. Bisa jadi ke ruang Dahlia 2 yang muda-muda diganti. Atau yang pasien dengan kapasitasnya lebih banyak atau ke IGD atau ke kritisan ya dijalani karena itu saat kita keluar dari zona nyaman itu justru tantangan buat kita untuk maju. Kayak saya dulu juga gitu, nyaman aja pas jadi perawat pelaksana, banyak liburnya, banyak tidur, nggak banyak pikir. Kemudian harus menjadi primary nurse. Kita punya tanggung jawab kan perawat penanggung jawab pasien. Harus tetap belajar, kok saya nggak bisa ya? Teman saya bisa, jadi ada ide, saya harus gini, saya harus belajar. Kemudian jadi kepala ruang, itu juga nggak nyaman sama sekali, ditekan terus dari atasan, seperti itu. Nah, kita salah satu yang harus kita tahan mental kita adalah bekerja di bawah tekanan. Itu pasti, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, pasti semuanya mengalami ya. Saya pun saat ini juga bekerja di bawah tekanan, sama. Saya ini di middle, jadi ditekan dari atas, ditekan dari bawah, seperti itu ya. Memang kita harus selalu bisa tahan untuk bekerja di bawah tekanan. Nah, itu bisa membuat kita kuat, seperti itu. Kalau kita nggak kuat, nggak bisa maju kita. Jadi,
pesan saya semangat. Keluar dari zona nyaman, harus selalu bisa menerima perubahan seperti itu. Baik Ibu, Masya Allah, keren banget pesannya ya Bu ya. Jadi izin merangkum ya Bu untuk hari ini sebagai Gen Z dan juga penerus bangsa ini kita harus mampu membuka pandangan dan juga adaptif dengan perubahan yang ada, berani mencoba entah itu gagal, entah itu berhasil, karena kita juga kalau di rumah sakit juga ada senior-senior yang membantu kita, yang membantu evaluasi gitu. Dan juga harus berani keluar dari zona nyaman gitu Ya, teman-teman. betul. Ya, Kita beri aplaus 360 derajat ya, buat kamu hari ini. ya, ya. Baik Ibu, mungkin sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Terima kasih Bu Dati atas waktunya malam ini. Nggih, sama-sama Mbak. Semangat ya, sukses semuanya. Oke. Amin. Nggih. Amin. Nggih, izin live ya saya nggih. Nggih, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih Ibu. Nggih, sama-sama.